Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Manjada Wajada Ngobrol Pintar. Pada hari ini kita akan membahas instalasi Anaconda dan Google Colab untuk pembelajaran algoritma dan struktur data. Maka hal pertama yang kita cari adalah kita cari Google Chrome. Setelah Google Chrome kita cari di Google Anaconda. Kenapa saya rekomendasikan Anaconda? Anaconda merupakan suatu platform yang mendukung data science dan lebih interaktif dan gampang digunakan. Oke. Setelah muncul Anaconda file, tinggal di sini ada mendukung Windows, Macintosh atau Apple dan Linux. Kebetulan saya menggunakan laptop berbasis Windows. Kita klik. Sambil kita tunggu, kebetulan saya sudah install, saya batalkan saja. Oke. Itu proses instalasi ngambil data dari Anaconda. Kita close dulu. Kemudian kita lihat file downloadernya, di download kita pilih Anaconda, kita install. Kita run. Oke. Ini proses instalasi. Proses instalasi Anaconda tinggal kita klik tombol next, I agree, next saja terus, next. Oke. Karena saya hampir ada instalasi lanjutan atau pernah saya install, masih ada resource di dalamnya, maka kita akan buat resource baru di dalam Anaconda 3 itu. Kita klik kanan, rename, copy, kita buat foldernya, kita pastikan saja, kita okekan, baru kita next, install. Proses instalasi ini butuh waktu 5-10 menit. Sambil menunggu proses instalasi, kita tunggu. Maka setelah kita menunggu waktu yang cukup lama, hampir 5-10 menit, maka akan menghasilkan seperti ini, complete datanya seperti ini. Tinggal Anda klik tombol next, kita lanjutkan next. Ini bisa Anda klik, bisa tidak. Kalau saya tidak, klik ini aja sebagai informasi bahwasanya telah dilakukan instalasi ya. Klik tombol finish. Itu proses instalasi Anaconda telah kita selesaikan. Maka kita akan coba menjalankan Anaconda navigatornya. Kita klik. Sini. Ini kita tunggu navigatornya lagi proses instalasi, memasukkan. Sampai kita tunggu prosesnya, akan muncul menu navigator Anaconda.
Nah, ini dia muncul tampilan awal sambil updating paket karena kondisi saya online. Kemudian, nah di sini banyak menu-menunya dari CMD Home, data sampai dengan Jupyter Lab, Jupyter ini sampai dengan Orange. Nah, kalau kita bisa pakai Jupyter Lab, tinggal kita klik saja, kita tunggu hasilnya. Kenapa saya mikir Jupyter Lab? Lihat bisa lebih interaktif di browser. Nah, sambil kita tunggu. Oke. Nah, di dalam sebelum kita melakukan tahap selanjutnya, nah perlu kita lakukan pembuatan folder agar mudah kita mengelola itu manajemennya. Tinggal pilih saja nih new folder, pilih diletakkan di Anaconda. Nah, kita ganti namanya, misalnya praktek Python, bisa seperti ini. Oke, tinggal kita klik aja. Nah, berarti di dalam data ini ada, tapi masih kosong. Nah, bagaimana kita buatnya? Kita klik aja dalam folder ini, ada foldernya tadi. Ini Python 3 kernelnya sudah jadi. Oke, ini tinggal kita masukkan kata perintah dasar, misal print hello world misalnya. Tampil dia. Ini sudah membuat satu folder. Nah, hello world. Bagaimana kita simpannya? Tinggal file, rename, kita ganti namanya adalah latihan 1, rename karena tadi udah di save. Nah, udah hasilnya. Jadi kalau kita berketik sekali lagi, misalnya kita tambah bahasa pemrograman Python, misal seperti ini. Hasilnya apa? Sama. Oke. Untuk pakai Jupyter Lab sudah selesai. Nah, kita bisa juga menggunakan tambahan di sini yang namanya Jupyter Notebook. Sama. Nah, Jupyter Notebook kita klik. Oke, sambil kita tunggu sampai dia. Nah, Jupyter Notebook sama seperti tadi, kita arahkan dulu Anacondanya, baru kita klik folder di sini buat nama. Oke, tadi ini bedanya new folder kita cari dulu. Nah, kita ganti namanya. Oke. Kita ganti namanya tadi new folder. Kita ganti rename tadi kita ganti namanya, saya ganti aja ya untuk jadi Python praktek misal. Oke, rename kita cari. Udah, gunanya seperti ini supaya kita bisa mengelolanya. Nah, kebetulan kita buat folder baru, misalnya ini sama buat file barunya. Oke, sama halnya tadi, saya kopikan saja biar gampang.
baru kita runningkan sama hasilnya. Nah, bagaimana proses simpannya? Tinggal save, terus file, sama tinggal kita rename saja, ganti namanya latihan 1 lagi, baru kita rename, kita ganti 2 karena kebetulan sudah satu aja lah, kita ganti jadi rename. Nah, ini gunanya dari sebuah Jupyter Lab dan Jupyter Notebook ini berbasis offline. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan berbasis handphone? Nah, caranya gampang, tinggal kita lakukan akses, kita cari di Google Colapse, tinggal tinggal kita cari. Nah, ini udah hasilnya, ada saya kecilkan, kebetulan tadi layarnya besar, saya kecilkan aja dulu. Nah, saya hapus semua yang sudah ada di sini. Nah, tinggal kita klik new untuk membuat yang baru. Oke, baru kemudian kita ganti namanya jadi latihan lagi, misalnya latihan 1. Oke. Baru, nah di sini karena dia online tergantung resource-nya, kecepatan internetnya. Kita tunggu. Nah, kelebihan dari Google Colapse ini satunya adalah dia resource-nya atau library-nya dari Python itu sendiri sudah tersedia, beda dengan yang Google Jupyter Notebook, Jupyter Lab dia harus diinstalasi tahap selanjutnya, ini tinggal panggil saja, tapi punya keterbatasan sumber daya, makanya tinggal bagaimana kita pandai-pandai mengelola sumber daya yang ada. Mau online tinggal gunakan Google Colapse, tinggal jalankan. Mau buat berdasarkan offline tinggal instalasi Anaconda dan baik Jupyter maupun Jupyter Lab. Oke, dari materi tadi sudah saya jelaskan, baik dari cara mengakses Anaconda, menginstalasi sampai dengan membuat file folder dan namanya baik di Jupyter Lab ataupun Jupyter Jupyter Notebook atau Google Colapse. Materi sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.